single day I'm gonna make something great. That's my way. Every single Study Bell, belajar daring lewat YouTube. Belajar menyenangkan mengenai rangkuman materi, pembahasan materi, kumpulan soal, informasi pendidikan. Bab 2. Nilai dan norma sosial. Bagian A. Nilai sosial. 1. Pengertian nilai sosial. Dalam pengertian sehari-hari, nilai diartikan sebagai harga atau taksiran harga, ukuran, dan perbandingan dua benda yang dipertukarkan. Nilai juga bisa berarti angka kepandaian atau nilai ujian, nilai raport, kadar, mutu, dan bobot. Dalam sosiologi, nilai mengandung pengertian yang lebih luas daripada pengertian sehari-hari. Nilai merupakan sesuatu yang baik, yang diinginkan, yang dicita-citakan, dan dianggap penting oleh warga masyarakat. Nilai sosial merupakan penghargaan yang diberikan masyarakat kepada segala sesuatu yang baik, penting, luhur, pantas, dan mempunyai daya guna fungsional bagi perkembangan dan kebaikan hidup bersama. Berikut ini definisi nilai sosial menurut pendapat para ahli. Alvin L. Bertrand. Nilai adalah suatu kesadaran yang disertai emosi yang relatif lama hilangnya terhadap suatu objek, gagasan, atau orang. Robin Williams. Nilai sosial adalah hal yang menyangkut kesejahteraan bersama melalui konsensus yang efektif di antara mereka, sehingga nilai-nilai sosial dijunjung tinggi oleh banyak orang. Lalu ada Young. Nilai sosial adalah asumsi-asumsi yang abstrak dan sering tidak disadari tentang apa yang benar dan apa yang penting. Kuncharaningrat. Suatu sistem nilai budaya biasanya berfungsi sebagai pedoman tertinggi bagi kelakuan manusia. Notonegoro. Menurutnya, nilai dibedakan atas nilai material, vital, dan kerohanian. Nilai material yaitu segala sesuatu yang berguna bagi jasmani manusia. 2. Nilai vital, yaitu segala sesuatu yang berguna bagi manusia untuk dapat mengadakan kegiatan atau aktivitasnya. Nilai kerohanian, yaitu segala sesuatu yang berguna bagi rohani manusia. 2. Jenis-jenis nilai sosial. A. Berdasarkan sifatnya. Dalam kehidupan sehari-hari, kita mengenal 7 jenis nilai dilihat dari sifatnya, yaitu nilai kepribadian, kebendaan, biologis, kepatuhan hukum, pengetahuan, agama, dan keindahan. 1. Nilai kepribadian, yaitu nilai yang dapat membentuk kepribadian seseorang, seperti emosi, ide, gagasan, dan lain sebagainya. 2. Nilai kebendaan, yaitu nilai yang diukur dari kedayagunaan usaha manusia untuk mencukupi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Biasanya, jenis nilai ini disebut dengan nilai yang bersifat ekonomis. 3. Nilai biologis, yaitu nilai yang erat hubungannya dengan kesehatan dan unsur biologis manusia. Misalnya, dengan melakukan olahraga untuk menjaga kesehatan. 4. Nilai kepatuhan hukum, yaitu
nilai yang berhubungan dengan undang-undang atau peraturan negara. Nilai ini merupakan pedoman bagi setiap warga negara agar mengetahui hak dan kewajibannya. 5. Nilai pengetahuan, yaitu nilai yang mengutamakan dan mencari kebenaran sesuai dengan konsep keilmuannya. 6. Nilai agama, yaitu nilai yang berhubungan dengan agama dan kepercayaan yang dianut oleh anggota masyarakat. Nilai ini bersumber dari masing-masing ajaran agama yang menjelaskan sikap, perilaku, perbuatan, perintah, dan larangan bagi umat manusia. 7. Nilai keindahan, yaitu nilai yang berhubungan dengan kebutuhan akan estetika atau keindahan sebagai salah satu aspek dari kebudayaan. B. Berdasarkan cirinya. Berdasarkan cirinya, kita mengenal dua jenis nilai, yaitu nilai yang tercernakan dan nilai dominan. 1. Nilai yang tercernakan atau mendarah daging, yaitu nilai yang menjadi kepribadian bawah sadar atau, dengan kata lain, nilai yang dapat mendorong timbulnya tindakan tanpa berpikir panjang. Sebagai contohnya, seorang ayah dengan sangat berani dan penuh kerelaan menolong anaknya yang terperangkap api di rumahnya, meskipun risikonya sangat besar. 2. Nilai dominan, yaitu nilai yang dianggap lebih penting daripada nilai-nilai yang lainnya. Mengapa suatu nilai dikatakan dominan? Ada beberapa ukuran yang digunakan untuk menentukan dominan atau tidaknya suatu nilai, yaitu sebagai berikut. A. Banyaknya orang yang menganut nilai tersebut. B. Lamanya nilai dirasakan oleh anggota kelompok yang menganut nilai itu. C. Tingginya usaha untuk mempertahankan nilai tersebut. D. Tingginya kedudukan orang yang membawakan nilai itu. C. Nilai berdasarkan tingkat keberadaannya. Kita mengenal dua jenis nilai berdasarkan tingkat keberadaannya, yaitu nilai yang berdiri sendiri dan nilai yang tidak berdiri sendiri. 1. Nilai yang berdiri sendiri, yaitu suatu nilai yang diperoleh semenjak manusia atau benda itu ada dan memiliki sifat khusus yang akhirnya muncul karena memiliki nilai tersebut. Contohnya, pemandangan alam yang indah, manusia yang cantik atau tampan, dan lain-lain. 2. Nilai yang tidak berdiri sendiri, yaitu nilai yang diperoleh suatu benda atau manusia karena bantuan dari pihak lain. Contohnya, seorang siswa yang pandai karena bimbingan dan arahan dari para gurunya. Dengan kata lain, nilai ini sangat bergantung pada subjeknya. 3. Fungsi nilai sosial. Yang pertama, sebagai petunjuk arah dan pemersatu, sebagai benteng perlindungan, dan sebagai pendorong atau motivator. Sub B. Norma sosial. 1. Pengertian norma sosial. Nilai merupakan sesuatu yang baik, diinginkan, dicita-citakan, dan dianggap penting oleh masyarakat. Sedangkan norma merupakan kaidah atau aturan berbuat dan berkelakuan yang dibenarkan untuk mewujudkan cita-cita itu. Singkatnya, apabila nilai merupakan pola perilaku yang diinginkan, maka norma dapat disebut sebagai cara-cara perilaku sosial yang disetujui untuk mencapai nilai tersebut. 2. Terbentuknya norma sosial. Norma
lahir karena adanya interaksi sosial dalam masyarakat. Masyarakat yang berinteraksi membutuhkan aturan main, tata pergaulan yang dapat mengatur mereka untuk mencapai suasana yang diharapkan, yaitu tertib dan teratur. Untuk mencapainya, maka dibentuklah norma sebagai pedoman yang dapat digunakan untuk mengatur pola perilaku dan tata kelakuan yang akhirnya disepakati bersama oleh anggota kelompok masyarakat tersebut. 3. Ciri-ciri norma sosial. Pada umumnya, norma sosial tidak tertulis atau lisan. Hasil kesepakatan dari seluruh anggota masyarakat pada wilayah tertentu. Ada sanksi yang tegas terhadap pelanggarnya sesuai dengan kesepakatan bersama. Norma sosial bersifat menyesuaikan dengan perubahan sosial. 4. Jenis-jenis norma sosial. A. Menurut kekuatan mengikat. 1. Cara atau usage. Norma ini mempunyai daya ikat yang sangat lemah dibanding dengan kebiasaan. Cara atau usage lebih menonjol di dalam hubungan antar individu. Suatu penyimpangan terhadap cara tidak akan mengakibatkan hukuman yang berat, tetapi hanya sekedar celaan. 2. Kebiasaan atau folkways. Kebiasaan mempunyai kekuatan mengikat yang lebih tinggi daripada cara atau usage. Kebiasaan diartikan sebagai perbuatan diulang-ulang dalam bentuk yang sama yang membuktikan bahwa banyak orang menyukai perbuatan tersebut. 3. Tata kelakuan atau mores. Apabila kebiasaan tidak semata-mata dianggap sebagai cara perilaku saja, tetapi diterima sebagai norma pengatur, maka kebiasaan tersebut menjadi tata kelakuan. Tata kelakuan mencerminkan sifat-sifat yang hidup dari kelompok manusia dan dilaksanakan sebagai alat pengawas oleh masyarakat terhadap anggota-anggotanya. 5. Fungsi norma sosial. 1. Pedoman hidup yang berlaku bagi semua anggota masyarakat pada wilayah tertentu. 2. Memberikan stabilitas dan keteraturan dalam kehidupan bermasyarakat. 3. Mengikat warga masyarakat karena norma disertai dengan sanksi dan aturan yang tegas bagi para pelanggarnya. 4. Menciptakan kondisi dan suasana yang tertib dalam masyarakat. 5. Adanya sanksi yang tegas akan memberikan efek jera kepada para pelanggarnya, sehingga tidak ingin mengulangi perbuatannya melanggar norma. Oke semuanya, untuk materi di video kali ini cukup sekian, dan jangan lupa like, komen, dan subscribe. Kemudian aktifkan loncengnya agar kalian mendapatkan updatean terbaru tentang video pembelajaran, rangkuman materi, dan informasi pendidikan yang kita sajikan di YouTube Study Bell. Karena like, komen, dan subscribe dari kalian akan mendukung channel ini semakin berkembang, dan saya akan semangat lagi membuat video-video mengenai pendidikan.